Dulu Turki yang sekuler terbelit utang, termasuk negara yang terparah utangnya di bumi ini. Setelah Erdogan hanya 10 tahun, IMF yang berutang pada Turki sekarang. Subhanallah, enggak? Mengagumkan. Untuk tingkat Eropa, Turki memiliki keadaan ekonomi terkuat setelah Erdogan yang memimpin dengan Islam. Kemudian ketika Eropa mengalami krisis moneter terparah, seluruh mahasiswa dikenakan biaya yang sangat mahal. Di Turki malah digratiskan segratis-gratisnya, bahkan dikasih uang saku, uang belanja. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Turki memiliki teknologi yang sangat bersaing untuk di Amerika. 3 teknologi terbagus, salah satunya teknologi dari Turki. Di zaman Erdogan ini, para hafiz bermunculan bak jamur di musim hujan. Seperti yang kita ketahui, puluhan ribu anak-anak kecil diboyong di pinggir di jalan-jalan besar dan dipersiapkan untuk menjadi para hafiz. Untuk dipersiapkan untuk menjadi para hafiz yang alim, siap memegang negara 10 tahun yang akan datang. Di zaman beliau, zaman Erdogan, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pesawat untuk angkutan internasional yang terbaik mendapatkan penghargaan 3 tahun berturut-turut itu Turki. Rumah sakit, universitas, semua keadaan yang ada di Turki berubah habis. Sekarang, dulu Turki ngemis-ngemis untuk menjadi anggota Eropa, betul tidak? Tapi sekarang Eropa yang minder dengan Turki. Seluruhnya tanpa malu-malu dan tanpa segan-segan Turki mengatakan, Erdogan mengatakan, ini berkat kami kembali kepada Islam. Selalu dia katakan, ini berkat Islam. Selamat tinggal wahai dunia sekuler, selamat jalan. Ketika militer yang ingin mempertahankan kesekulerannya mencoba melakukan kudeta berdarahnya, kudeta militernya, kita lihat bagaimana rakyat bersama dengan Erdogan. Dan Erdogan bersumpah sesaat dia sudah mempermalukan siapa? Setelah dia mempermalukan Perdana Menteri Israel di tatapan panggung internasional, dia hinakan. Kemudian dia berkata, dia pulang bak pahlawan, disambut oleh rakyatnya, dan dia bersumpah, di mana Islam dulu jatuh, disitulah Islam kembali akan bangkit. Dan beliau mengumumkan Turki ke depan tahun 2025 ditargetkan menjadi negara nomor 1 dunia, dan itu dengan Islam. Beliau mengumumkan khilafah Islamiyah wajib kembali berdiri. Ini menggentarkan Barat loh Pak. Ini menakutkan Timur. Maka Erdogan layak menjadi target untuk dibunuh. Mungkin ada yang bertanya sekarang, kenapa Erdogan sekarang berkolaborasi dengan Amerika, berkolaborasi dengan Rusia? Mereka tahu Amerika masuk Suriah alasannya memerangi ISIS. Yang diperangi bukan ISIS, tetapi para mujahidin dan oposisi. Rakyat juga habis. Rusia juga alasannya memerangi ISIS, sementara yang diperangi adalah para mujahidin dan pasukan oposisi. Rakyat juga habis. Turki berang, maka Turki masuk, betul-betul ISIS yang dikejarnya. Kemudian dia gandeng Amerika dan Rusia, dia arahkan senjata mereka betul-betul ke arah di mana titik-titik ISIS berada. Agar diketahui oleh kaum muslimin bahwa ISIS ini penyakit dalam jihad dan perjuangan. Walaupun kita tidak menafikan adanya sosok-sosok manusia-manusia ikhlas dari berbagai dunia masuk ke sana bergabung. Maka para ulama ahlu thugur berkata, kita doakan orang-orang yang ikhlas dalam ISIS, kita doakan mereka supaya mereka diselamatkan Allah, supaya mereka dilindungi oleh Allah, dan yang terbunuh di antara mereka semoga syahid. Tetapi pucuk-pucuk pimpinan ISIS seluruhnya adalah manusia-manusia perusak jihad, manusia-manusia yang malah merusak suasana perjuangan yang ada di Timur Tengah. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini tidak lepas daripada pembicaraan kita berkaitan tentang akhir zaman. Nah, kita kembali, mana di antara 3 orang ini, Salman kah, atau Zakir Naik kah, atau Erdogan kah? Mana Nencak? Mana Nencak di antara 3 orang? Nah, Nencak itu dibunuh nama? Tega. Loh, jangan gitu Pak. Bapak saya laporkan ke Densus 88 loh. Di ruangan ini tidak boleh ada yang
mengarah-arah kepada Jokowi itu presiden kita. Bapak jangan macam-macam, Pak. Kok ketawa? Air muka kita ini tergantung pada presiden kita. Jadi bagaimanapun presiden itu harus dihormati, Pak. Semuanya saya laporkan ke Densus 88 nanti baru tahu. Saya diundang kemari untuk menyampaikan berita akhir zaman. Jadi jangan coba-coba membuat kekisruhan di sini. Bingung saya. Malah diancam jadi ketawa. Baik, kita kembali. Yang manapun di antara mereka bertiga kita tidak bisa memastikan. Bisa jadi ada orang lain. Cuman yang terang-terangan merugikan dunia timur dan dunia barat yang kafir, mereka ini. Mana di antara mereka bertiga? Bisa jadi yang lain. Yang penting dalam hadis ini dikatakan terbunuh dulu satu jiwa yang mulia. Dia dicintai oleh penduduk langit, penduduk bumi yang beriman juga cinta kepadanya. Kematiannya menyebabkan marahnya orang-orang beriman yang ada di langit dan orang-orang beriman yang ada di bumi. Setelah kematiannya Al-Mahdi pun dibaiat. Faham? Siapa orang ini kita belum bisa menentukan dan memastikannya. Sasaran bidik paling-paling yang 3 tadi, itu pun bisa jadi meleset. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, afwan Ustadz, kita coffee break dulu ya. 5 menit lagi, udah lewat. Silakan kita break dulu ya. Mohon coffee breaknya nggak pakai lama. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah. Mari kita perhatikan kepada kitab halaman 710 tadi. Hadis yang tadi kita bacakan tentang terbunuhnya atau dibunuhnya satu jiwa yang mulia, yang berjiwa suci. Hadis ini dari Ibnu Abi Syaibah nomor 37.653 di dalam Al-Musannaf jilid 7 halaman 514 dan Al-Bustawi mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Al-Bustawi dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntazar halaman 214. Ibarat Allah yang kami muliakan, siapa orangnya? Sekali lagi kita tidak dapat memastikan siapa-siapa saat ini. Kalau tadi kita sebutkan itu adalah sosok-sosok tokoh yang paling digerami dan digeruni oleh dunia barat dan timur yang memang benci kepada Islam. Tadi Bapak Bupati Siak mengatakan, Ustadz bisa jadi Habib Rizik enggak? Wah, saya katakan selama ini Habib Rizik baru kelas lokal Indonesia, kelas nasional maksud saya, tapi namanya melejit menjadi internasional setelah beberapa bulan terakhir ini. Dan kalau melihat luar biasa, beliau ini sebenarnya keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Husain bin Ali. Jadi nasabnya beliau itu kepada Rasulullah SAW, kepada Husain bin Ali. Beliau dalam pidato terakhirnya yang berapi-api menjadikan saya luluh dan luruh oleh beliau, ketika beliau terang-terangan mengatakan marahnya kepada Syiah. Selama ini beliau seperti tidak bersuara berkaitan dengan Syiah. Dalam pidatonya yang saya dengarkan, ceramah yang berapi-api, kemarahan yang luar biasa kepada Syiah, apalagi Syiah yang diimpor dari Iran yang masuk ke Indonesia. Betapa mereka berani mencaci maki kehormatan para sahabat dan keluarga Nabi yang lain. Kalian siapa berani-beraninya mencaci para sahabat? Dulu beliau diam, sekarang beliau sudah berbicara. Dengan perkataan itu, maka pernyataan lama saya tentang Habib Rizik saya cabut. Saya memberikan pernyataan lama tentang Habib Rizik dulu, ya, bahwa beliau ini ada tasyayyu'nya, ada kecenderungan kepada Syiah. Walaupun beliau bukan Syiah, karena beliau berani bersumpah saya bukan Syiah dan menantang mubahalah. Siapa yang menuduh saya Syiah, kita mubahalah. Saya yang dikutuk Allah dilaknat Allah, atau yang memfitnah saya dikutuk Allah atau dilaknat Allah, saya siap.
Tapi karena beliau diam dengan segala kejahatan Bashar Assad, dengan segala makar-makar Syiah, caci maki kepada para sahabat oleh Syiah Indonesia, beliau diam saja. Akhirnya para ulama-ulama di sekitarnya dan ulama Indonesia mengatakan beliau terkena tasyayyu. Tapi dengan ceramah beliau yang terakhir, maka dengan ini dan hari ini saya juga mengatakan saya cabut pernyataan saya yang ada di media sosial tentang Habib Rizik. Saya ridho kepadanya dan saya mencintainya karena Allah, dan dia adalah salah seorang ulama kita. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kemunculan Al-Mahdi. Kalau melihat daripada urut-urutan tadi, udah dekat ya Bu ya? Baik. Sudah ada nggak sosok orangnya itu sekarang? Di mana? Kalau kita berpikir dengan cerdas, kita akan langsung dapat menangkap. Dari tanda-tanda ini menandakan orangnya sudah ada. Orangnya sudah Allah persiapkan. Ya. Tapi di mana posisinya? Berapa usianya sekarang? Jawaban yang paling ilmiah adalah antah. Jawaban yang paling ilmiah. Ibarallah, hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat, orang ini orang Indonesia, dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya, dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia segitu. Laki-laki ini, kami katakan kepadanya, kata yang ngirimkan SMS kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan, memang silsilahnya udah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali. Tapi dia menampik dan dia menolak, tidak, bukan saya. Si Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya. Fulan bin Fulan lebih berhak dan dia lebih cocok daripada saya. Syekh Anu lebih bagus daripada saya. Saya hanya punya satu keinginan, katanya. Saya ingin berjihad di negeri Syam. Saya ingin membela saudara saya di negeri Syam. Dan saya ingin pergi ke sana. Saya ingin syahid di jalan Allah. Ini permintaan laki-laki keturunan Rasulullah yang di Madinah itu. Dia pun membujuk saya, katanya, untuk ikut bersamanya ke negeri Syam. Tapi saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Mungkin ladang jihad saya adalah tanah air saya, kata laki-laki Indonesia ini. Mereka pun berpisah. Yang keturunan Rasulullah ini pergi ke Syam, ikut bergabung dengan para pejuang di negeri Syam. Sementara beliau ini pulang ke Indonesia, dan beliau mendengarkan ceramah-ceramah saya sudah cukup lama. Akhirnya beliau katakan, sosok yang Ustadz sebutkan itu, insya Allah saya telah menemukannya. Maka dia ceritakan kisah tadi. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita lihat hadisnya tadi, seorang lelaki diburu dan lari dari negeri Syam menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ingat tadi hadisnya? Di Madinah Al-Munawwarah beliau dikejar oleh pasukan Sufyani sejumlah 300 orang dari Damaskus untuk membunuhnya. Dia tahu bahwa dia diburu, dikejar, dia pun lari. Itulah dia hadis yang saya ceritakan panjang tadi. Jika benar laki-laki tersebut sekarang ada di Syam, berarti dia sedang berjihad. Cita-citanya cuma satu, dia ingin syahid. Jika itu benar orangnya, maka berarti sosok tersebut memang sudah mulai terendus. Toh terbukti dia ketahuan dan dia diburu untuk dibunuh. Menandakan dia ketahuan kan? Orang ini berusaha teman-teman dekatnya menyembunyikan. Yang keturunan Rasulullah berusaha teman-teman dekatnya menyembunyikan identitasnya sampai dia pergi ke negeri Syam. Berarti orang ini bisa jadi sedang berjihad saat ini di negeri Syam. Wallahu a'lam. Ibarat yang kami muliakan, dari tanda-tanda yang ada, sosok orangnya sudah ada. Akan tetapi di mana dia saat ini, sekali lagi saya juga belum pandai menyatakan, menyampaikan. Kalau oleh saya tahu, pasti sudah saya tinggalkan Indonesia. Saya pribadi akan bergabung dengannya apapun yang akan terjadi.
Saya bercita-cita ingin menjadi salah seorang tentara di belakang Al-Mahdi. Dan ini harusnya menjadi cita-cita setiap pemuda mukmin di muka bumi ini. Karena mereka-mereka yang berperang di belakang Al-Mahdi akan ada kesempatan insya Allah berperang di belakang Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka lah nanti akan masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Ibarat Allah yang kami muliakan, tentang Al-Mahdi, kalau dia muncul nanti bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau dilihat daripada kedatangannya setelah teknologi musnah, bagaimana kita yang di sini di Indonesia? Berita itu bagaimana sampainya kepada kita? Kan sudah nggak ada internet, sudah nggak ada televisi. Sekali lagi pada siang ini saya katakan, kemungkinan kemunculan beliau sebelum teknologi musnah itu ada. Dan kemungkinan kemunculannya setelah teknologi musnah itu juga ada. Karena waktunya sangat dekat. Kalaupun teknologi sudah musnah, beliau muncul, cara sampai berita kepada kita seperti zaman dulu sampainya berita dengan cepat ke seluruh dunia. Zaman dulu kan tidak susah untuk dapatkan berita. Memang agak lambat. Seharusnya sehari nyampe, hitungan jam sampai, ini mungkin saja sampainya setelah sekian minggu. Kan begitu? Tapi pada intinya sampai. Lah kita yang ada di Indonesia bagaimana sikap kita? Sikap kita ketika Al-Mahdi muncul, satu, wajib beriman dengan kemunculan itu. Yang kedua, wajib mengikrarkan di diri kita dialah ulil amri dan imam kita, khalifah kita. Yang ketiga, bagi para lelaki yang kuat dan sanggup untuk melakukan perjalanan jauh, maka wajib hukumnya berangkat ke sana membawa semua perlengkapan dan kesiapannya. Apakah dia sambil menunggang kuda dengan panah di belakangnya, pedang segala macamnya, siap. Keberangkatannya tentu saja harus dari sekarang disiapkan. Keahlian berkuda, keahlian memanah, keahlian berenang, keahlian bela diri, keahlian dalam memainkan senjata dan segala macamnya harus dimiliki dari sekarang. Di samping kita menjadi ahli ibadah, ahli ilmu. Saya banyak melihat kepada laki-laki karena yang diharapkan laki-laki. Ibu-ibu, apa tugas ibu-ibu ketika Al-Mahdi muncul? Titipkan salam dan baiat ibu kepada yang berangkat. Yang kedua, ibu punya harta emas, lepaskan untuk orang-orang yang berangkat. Biarkan mereka berangkat dengan niat untuk menegakkan kalimat Islam, mencari ridho Allah dan menegakkan khilafah Islamiyah di bawah payung khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Tugas ibu-ibu bakar semangat suaminya kalau suaminya masih muda. Nah, kalau suaminya udah pakai tongkat nyusahin kami aja, Bu. Suaminya masih muda, bakar semangatnya, Bang, pergi. Kita jumpa di pintu surga nanti. Masya Allah. Ini baru mujahidah akhir zaman nih. Takbir. Ibu-ibu nggak punya suami lagi, jangan risau. Ada menantunya, ada anak bujangnya, bakar semangat mereka, berangkatkan mereka. Itu tugas ibu-ibu. Dan ibu yang tinggal, banyakkan tawakal pada Allah, banyakkan berdoa, banyakkan beramal. Ya, minta kepada Allah husnul khotimah. Itu. Yang kita laki-laki semuanya bisa berangkat, berangkat. Nggak bisa berangkat, jangan bersedih hati, karena lapangan dan ladang jihad juga akan terbuka di Indonesia. Tapi yang penting, siapa yang berangkat, titipkan kepada mereka salam dan baiat kita untuk Al-Mahdi. Kelompok yang paling siap dalam melakukan perjalanan jauh sampai ke sana, dan itu jalan darat, saya lihat salah satu kelompoknya adalah Jamaah Tabligh. Mereka sudah dilatih beberapa tahun belakangan ini berjalan kaki, naik bukit, turun gunung, menurun lembah, bahkan berenang. Jamaah tabligh sudah sangat dipersiapkan. Pimpinan-pimpinan tabligh tingkat dunia mengatakan sudah dekat Al-Mahdi akan muncul. Sudah dekat kita akan berbaiat dengannya dan kita akan berperang di belakangnya. Masya Allah. Jadi dengan ini kami menghimbau kepada saudara kami, cintailah jamaah tabligh seperti kita mencintai saudara seiman kita yang lain. Jangan dimusuhi mereka. Mereka bukan lawan kita. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Mereka punya kelebihan.
Ya, mungkin saja kita punya kekurangan kita ini kita belajar dari mereka. Mungkin kita punya kelebihan kita ini seharusnya menutupi saudara kita yang di tabligh. Kita harus menyatu di akhir zaman ini. Oke, Bapak Ibu? Baik. Sudah selesai tentang Al-Mahdi? Mungkin sebelum kita lanjut pembahasan Dajjal, mungkin sesi tanya jawab saya persilahkan tentang Al-Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan sebelumnya, nama Anda Hilman Arasyid, Anda kuliah di Universitas Karyau, sekarang tinggal di Pekanbaru. Anda ingin bertanya, dalam hadis riwayat Ahmad kan ada dua kota yang akan takluk, ya, kota Persia dan kota Roma. Dan Persia itu sudah takluk sebelumnya kan, sama sebelumnya juga sama Muhammad Al-Fatih juga sudah ditaklukkan. Nah sekarang kan Roma yang masih belum ditaklukkan nih, masih belum tahu kita gimana ke depannya. Apakah yang menaklukkan kota Roma itu Imam Mahdi atau sebelum Imam Mahdi? Nah seperti itu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus adanya pertanyaan ini, akhirnya membuka lagi salah satu tirai ilmu. Setelah beliau muncul Al-Mahdi ini, apa yang ditaklukkannya terlebih dahulu? Masih ingat nggak? Mekah Madinah terlebih dahulu ditaklukkan, lalu kaum muslimin berduyun-duyun datang ke sana berbaiat, kemudian Jazirah Arab ditaklukkan. Allah akan menaklukkan untuk kamu dalam 3 peperangan, dan ketiga peperangan itu Allah menangkan kamu. Kamu di situ sudah ada Al-Mahdi di tengah-tengahnya. Yang pertama Jazirah Arab seluruhnya takluk. Yang kedua perang melawan Timur, seluruhnya takluk. Timur ini adalah Iran, Rusia, Cina, India, Vietnam dan seterusnya. Ini akan ditaklukkan oleh Islam. Kemudian Allah akan taklukkan Rum untuk kamu, ya. Afwan kaum muslimin, penaklukan Rum ini di sebuah hadis yang lain, karena hadis yang besar tentang penaklukan Dajjal. Penaklukan Rum itu terjadi di sini. Perhatikan posisinya di sini. Kalau ini adalah kemunculan Al-Mahdi, lalu penaklukan di mana-mana, dan ini adalah Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra, atau dalam Taurat dan Injil disebut dengan Perang Armageddon. Perang Armageddon itu di sini. Armageddon atau Malhamah Al-Kubra dalam hadis, ya. Di dalam Perang Armageddon ini, umat Islam berhadapan dengan Romawi melawan Amerika dan Persia. Tapi saat itu sudah pakai senjata manual, kata Rasulullah. Peperangan terjadi di Ghutah. Ghutah, A'maq, Dabiq adalah wilayah yang terhampar luas di Syria. Di Syria. Di Ghutah ini, kata Rasulullah SAW, setelah timur ditaklukkan, barat melambaikan bendera. Bendera salib. Yahya salib. Yahya salib. Kemenangan ini adalah kemenangan salib, kata mereka. Lah umat Islam merasa dikhianati, padahal perangnya bareng. Terjadilah percekcokan, kemudian pengkhianatan dari pihak Rum, maka perang pun meletus antara umat Islam dengan Romawi. Saat itu kata Rasulullah, Romawi membawa 80 bendera. Artinya 80 negara nanti, dengan masing-masing negara membawa pasukan mereka, dan seluruhnya pasukan darat karena sudah tidak ada teknologi. Rasulullah mengatakan pasukan darat, sebaik-baik pasukan Romawi dikerahkan ke sana. Itulah perang Armageddon. Perang Armageddon yang dimanipulasi dalam bentuk film. Armageddon itu seolah serangan meteor dari ruang angkasa, padahal perang Armageddon perang besar nanti. Dan itu perang dengan kuda, dengan tombak, dengan panah, dengan pedang. Ayo para pemuda dari sekarang latih diri kita berkuda, latih diri kita memanah, latih diri kita kecakapan-kecakapan bersenjata, karena kita akan terlibat dalam perang-perang itu, di sana atau di sini atau dimanapun saja. Ibu-ibu cukup kasih biaya saja. Baik, pertanyaan tadi itu adalah perang Armageddon. Selesai perang Armageddon, umat Islam menuju ke Turki. Nah saat itu Turki sudah rindu, sudah sangat rindu. Sekarang udah terbentuk nggak orang-orang beriman di Turki? Banget, banget. Din Samsudin mengatakan, Turki sekarang beda dengan Turki 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, kami sulit melihat masjid itu berisi.
Tapi sekarang subuh aja di pelatarannya sudah parkir mobil-mobil mewah harga miliaran. Motor-motor mewah harga ratusan juta. Isinya anak-anak muda penuh seperti sholat Jumat. Beda habis Turki sekarang. Suasana beriman sudah ada di Turki. Nah, mungkin Erdogan saat itu sudah dibunuh atau sudah meninggal dunia, sehingga ketika masuklah pasukan Al-Mahdi setelah terjadi perang Armageddon, masuk ke sana dengan takbir dan tahlil, Allah taklukkan Turki tanpa perlawanan sedikit pun. Gimana penduduknya mau melawan? Gimana tentaranya mau melawan? Mereka orang-orang beriman, mereka menyambut. Bisa jadi akan memegang nanti sementara adalah sekuler, kembali ke tangan sekuler. Ya, tapi sekuler ini akan cepat disingkirkan tanpa perlawanan sebab rakyat sudah bersama dengan cita-cita tegaknya khilafah Islamiyah. Saya lihat kondisinya seperti itu. Saya yakin Erdogan ini akan dibunuh. Tapi apakah dia yang dimaksud dengan nafsun zakiyah, saya tidak berani menjaminkan. Tapi saya yakin Erdogan akan dibunuh. Dan setelah itu sekuler kembali berkuasa. Tapi itu hanya sebentar, ya, karena Islam akan menaklukkannya. Demikian kaum muslimin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya masih ada benang merah ke A. Ya. Tidak agak melenceng sedikit. Nah, begini. Saya pernah mendapat statement panas dari teman saya di media sosial tentang Ahlul Bait. Dan kebetulan dia masuk dalam jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan begini, ciri-ciri perkumpulan Syiah. Pertama, Syiah mendapatkan pengikut pemula adalah dengan selalu mengagung-agungkan Ahlul Bait tanpa menjelaskan secara detail mengapa begitu dalamnya pengagungan itu. Selalu saja yang diulang-ulang adalah tentang kemuliaan Ahlul Bait. Tahap kedua, setelah kita sudah terdoktrin dengan pengagungan Ahlul Bait itu, masuklah pemahaman Syiah yang menghina para sahabat hingga pengkafiran mereka terhadap Ahlus Sunnah dan doktrin bahwa darah Ahlus Sunnah dapat mengantar mereka ke surga yang tertinggi, sehingga mereka berlomba-lomba membunuh Ahlus Sunnah. Faktanya sekarang kita lihat banyak masyarakat awam yang mencium tangan para Ahlul Bait. Kemudian ada beberapa Ahlul Bait yang juga sudah dinyatakan Syiah di televisi nasional. Tapi saya katakan kepada teman saya itu, Ahlul Bait tidak bisa dipungkiri memang ada yang masuk Syiah. Tapi bukan berarti semua Syiah itu Ahlul Bait. Jadi jangan pukul rata, kata saya. Karena saya tidak suka karena secara langsung menghina keluarga besar saya sebagai keturunan Ahlul Bait. Buktinya Imam Mahdi lahir dari Ahlul Bait. Nah, jadi permintaan saya kepada Ustaz, tolong diluruskan kesalahpahaman ini karena ini di media sosial saya sudah nge-statement seperti itu. Saya pribadi sudah digital seperti itu oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di media sosial saya. Begitu. Maaf, itu aja. Insyaallah tentang masalah Dajjal akan kita uraikan setelah ini. Jadi one at the time. Tolong dibuka halaman 193 kitab zikir akhir zaman. Halaman 193, halaman 193 zikir akhir zaman. Kemarin pernah saya isyaratkan pada hadis ini. Ini hadisnya dari riwayat yang berbeda-beda, seluruhnya sahih. Ya, bahwa di dalam hadis ini disebutkan akan bermunculan orang-orang yang yaz'umu annahu minni. Dia mengaku bahwa dia adalah dari keturunanku. Banyak nanti yang akan bermunculan mengaku dari keturunanku. Tapi subhanallah, di hadis ini Nabi mengatakan walaisa minni. Padahal dia tidaklah dari aku. Jadi ngaku-ngaku, ngaku-ngaku dari keturunanku, padahal bukanlah dari aku. Terus wa innama, di dalam hadis ini ada isyarat, bisa jadi dia keturunan kandung Rasulullah, tapi di hadis ini wa innama, innama itu adatul hasar,
Dalam bahasa Arab, adatul hasar itu satu alat khusus dalam bahasa Arab. Dengan alat itu dibatasi, hanya sebatas ini yang aku akui. Berarti di luar itu nggak diakui, walaupun dia keturunan kandung Nabi. Wa innama auliya iyal muttaqun. Yang aku sebagai wali-wali keturunanku adalah yang bertakwanya. Kalau dia ahli Syiah, apaan ketakwaan yang dia miliki? Maninya berserakan di mana-mana. Maaf ya, kemaluannya menjadi haram untuk laki-laki Syiah di mana-mana. Apanya ketakwaan di situ? Sementara akidahnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan imam-imam sebagai orang-orang yang levelnya di atas para nabi, bahkan bisa sejajar dengan Allah dan di atas Allah. Di mana letak ketakwaannya? Kemudian mereka mulutnya mencaci maki keluarga Rasulullah, seperti Bunda Aisyah, seperti Sofia, seperti Bunda Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan lain-lainnya. Di mana letak ketakwaannya? Sementara mereka menghalalkan darah umat Islam. Di mana letak ketakwaannya? Innama auliya iyal muttaqun. Ini wallahi demi Allah baru sekali ini saya menyampaikan ini. Biar tanggung-tanggung saya sampaikan sekalian. Orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai ahlul bait antara dua saja. Bisa jadi ini adalah manipulasi. Apalagi di Indonesia orang terlalu tergila-gila dengan keturunan Nabi. Manipulasi. Atau yang kedua, dia memang keturunan Nabi. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis ini, wa innama auliya iyal muttaqun. Yang aku anggap, yang aku akui sebagai waliku, keturunanku, ya, hanyalah yang bertakwa di antara mereka. Syiah tidak termasuk setites pun. Karena benar-benar seperti yang dikatakan oleh Habib Rizik, siapa kalian berani menghina para sahabat? Apa jasa kalian untuk Islam ini? Dan seterusnya. Berani menghina, mencaci maki Bunda Aisyah, berani menghina, mencaci Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan radhiyallahu anhu dan sebagainya. Jadi keturunan yang dianggap oleh Rasulullah adalah yang bertakwanya. Berarti akan bermunculan keturunan yang tidak bertakwa. Jangan didengar mentang-mentang keturunan Nabi langsung main. Dia meludah langsung pakai lap tangan disimpan jadi jimat. Bodoh amat aja nggak sebodoh itu. Wali-waliku hanyalah yang bertakwa. Kita kesibukan kita sekarang adalah membentengi diri kita dan keluarga kita. Jadi yang itu tuh biarin aja dah. Toh ini udah dengar juga penjelasannya kok. Semoga yang bersangkutan dapat hidayah one day. Semoga yang bersangkutan dapat hidayah. Bisa jadi hidayahnya melalui dengar ceramah ini kah, atau malu bagaimana. Khalas, jangan lagi care dengan urusan-urusan yang kayak gitu-gituan. Di hadapan kita ada yang lebih besar yang harus kita hadapi bersama-sama. Oke? Kalau dilanjutkan terus sampai ke bawah keren. Di hadis ini nanti akan terbuka fakta fitnah Duhaima. Nah, fitnah Duhaima itu di mana posisinya? Lihat ke whiteboard. Di mana posisi fitnah Duhaima? Fitnah Duhaima itu posisinya di sini. Menjelang Dajjal keluar akan muncul terlebih dulu fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima ini yang selamat dari fitnah Duhaima, dia pasti selamat ketika Dajjal muncul. Yang tidak selamat dari fitnah Duhaima, dia pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Nah, fitnah Duhaima itu, perhatikan, dari sini terus sampai Dajjal muncul. Ini Dajjal ya. Dajjal. Dari sejak fase keempat, fitnah Duhaima melanda umat Islam. Fitnah Duhaima. Apa ciri khas fitnah Duhaima itu? Lihat di hadis ini. Lihat di hadis ini halaman 193. Fitnah Duhaima itu namparin setiap kamu, kata Nabi. Namparin setiap kamu. Kena tempeleng. Ada yang kena tempeleng langsung rebah, langsung tiarap dan gak bangun-bangun lagi. Ada yang kena tempeleng tapi terjatuh dia bangun lagi. Ada yang kena tempeleng langsung ketakutan, pingsan di tempat. Ada yang kena tempeleng mati. Nah, jadi ini istilah ya, istilah bahwa setiap orang beriman di muka bumi ini akan terkena fitnah Duhaima. Dampak dari fitnah Duhaima ini, dia bisa-bisa rusak imannya. Dan dari fitnah Duhaima ini manusia terbelah menjadi dua. Yang kemarin saya jelaskan. Coba lihat baca hadisnya sampai selesai. Tolong dibacakan hadisnya sampai selesai. Fitnah akhlas, yaitu orang-orang saling memutus hubungan dan saling berperang.
Kemudian setelahnya akan terjadi fitnah sara, kemakmuran hidup. Awas, fitnah alas itu orang-orang saling memutus hubungan dan saling berperang. Mengatakan kelompok ini dia yang paling baik, yang lain tidak baik. Kemudian yang lain tidak berhak mendapatkan assalamualaikum atau jawaban assalamualaikum. Kalau ketemu buang muka. Ya, pokoknya merasa dialah yang paling benar, yang lain salah dan sesat dan bla bla bla. Fitnah alas. Terjadilah fitnah kepada ini kelompok Wahabi, yang ini kelompok ini fitnah ahlas. Ya, ada pemutusan hubungan. Salam hanya diucapkan kepada orang yang dalam kelompoknya saja, dan mereka sangat malas memberi salam kepada yang lain. Termasuk dalam keluarga sangat banyak terjadi fitnah ahlas. Hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara utang piutang, hanya gara-gara putus hubungan keluarga. Begitu mudahnya, tidak berharga lagi hubungan. Fitnah ahlas. Terus Sumber asal yang berasal dari dua telapak kaki seorang laki-laki. kemudian akan terjadi fitnah sarra, kemakmuran hidup. Sumber asapnya berasal dari dua telapak kaki seorang laki-laki dari keturunanku, Ahlul Bait. Ia mengklaim dirinya sebagai bagian dariku, pelanjut misi Ahlul Bait. Padahal ia sama sekali bukan bagian dariku. Karena wali-waliku orang-orang yang dekat dan bersaudara denganku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Lanjut. Kemudian manusia berdamai dengan mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin mereka, seperti pangkal paha yang menempel di atas tulang rusuk. Ya. Setelah itu akan terjadi fitnah Duhaimah yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tampar yang keras. Fitnah Duhaimah. Tidak seorang pun daripada umat ini melainkan akan kena tamparan yang keras oleh fitnah Duhaimah ini.